Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market crypto, teman-teman. Saya tahu market mengalami penurunan cukup dalam. Kita bisa dari sini aja. Overall market crypto mengalami penurunan 7,1%, ya 7,2%. Bitcoin mengalami penurunan cukup signifikan, bahkan saat ini udah di area 94.000, turun sekitar 4,3%. Ya ini pun setelah bounce, teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kita bahas lebih ke arah what's next-nya gitu ya. Ini kelihatannya market mengalami penurunan, alasannya apa, lalu apakah penurunan akan berlanjut juga. Jadi kita akan coba bahas di video ini, dan personal thought saya juga dengan situasi yang ada gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk bantu share videonya teman-teman, ataupun likes dan subscribe juga. Sekali lagi thank you all for your support, dan ya kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, ya kita akan coba bahas mengenai update market, teman-teman. Saya tahu ini cukup susah, mungkin banyak dari kalian yang udah nggak berani lihat portfolio juga karena portfolio merah kebakar, mungkin ada yang loss, bahkan ada yang kena liquid juga gitu ya. Tapi kita akan coba bahas ya perlahan-lahan lihat di market. Seperti biasa kita lihat untuk overall market dalam 24 jam terakhir cuma ada satu yang naik, itu the Fartcoin ya. Fartcoin entah kenapa memang strong ya teman-teman. Mau market turun dia ngebounce paling cepat, market naik dia juga cepat ya. Tapi ini adalah meme coin AI sebenarnya, jadi ya kalau kalian tanya fundamentalnya nggak ada ya. Lalu sisanya di sini USDT, Tether Gold, stablecoin, dan ya altcoins rata-rata mengalami penurunan. Hype relatif holding quite well juga, Hype hanya turun sekitar 2%, tapi kita bisa lihat rata-rata mungkin turun bisa 20-an persen ya. Nah ini Wave turun 28%, ada Arweave, ada Gala, ada Worldcoin, Cosmos, Injective, Arbitrum. Ya rata-rata mengalami penurunan. Nah, kita bisa lihat dari sini 20%, 19%, nah, jadi cukup dalam ya. Secara fear and greed kita bahkan udah di area fear, teman-teman ya. Ini udah di area 44 lagi. Udah lama sekali kita nggak menyentuh area fear, dan sekarang kita udah kembali lagi ke dalam area fear lagi gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah apa sih yang menyebabkan penurunan ini gitu ya. Nah, kita akan coba jawab di video ini. Sebenarnya mungkin teman-teman udah tahu lah dengan beberapa berita yang sudah beredar, ini udah dari beberapa hari yang lalu, di mana Trump ini dia impose new tarif atau dia memberlakukan tarif ya, khususnya ke Meksiko, ke Kanada, bahkan juga ke China dan beberapa negara lainnya. Dan ini yang membuat istilahnya market bereaksi gitu ya. Seingat saya tarif ini dia bahas itu kalau nggak salah di Jumat ya, Jumat setelah US close gitu ya teman-teman, US market close. Jadi market US sendiri belum bereaksi gitu. Nah, kita akan lihat reaksi market US ini dalam beberapa jam lagi. Pada saat video ini dibuat belum terlalu bergejolak gitu ya. Tapi reaksi market kemungkinan besar dengan ada tarif seperti ini mungkin akan relatif lebih ke ada penurunan kalau menurut saya. Nah, bahkan di sini ditulis juga bahwa Trump bilang gitu ya, make your product in the USA and there are no tariff. Jadi dia benar-benar berfokus adalah untuk ya harus di dalam US gitu. Kalian mau buat produk ya harus di dalam Amerika, istilahnya gitu ya. Ini yang kena ini kalau kalian lihat di sini Kanada, Meksiko, dan juga China, dan and too many others to name. Istilahnya jadi ada banyak country lainnya atau negara lainnya yang akan terkena tarif ini. Jadi kita akan lihat reaksi market terhadap hal ini. Tapi ya kita kalau misalnya kita coba review ya teman-teman, memang pada saat Trump launch tarif di tahun 2018 ya, pada saat dia menjabat sebagai presiden juga, ya reaksi market bagaimana? Ya reaksi market mengalami penurunan ya. S&P 500 turun 12% ya. China turun 17%. Bahkan Bitcoin dulu pun turun 65% ya. Situasi ekonomi mungkin akan berbeda 2018 sama 2025 gitu. Tapi mungkin orang-orang akan judge mungkin short term reactions akan berdasarkan hal ini gitu. Makanya kita bisa lihat market udah turun duluan gitu. Dan ini menjadi salah satu event likuidasi terbesar, teman-teman. Ya, kalau kalian lihat di CoinGlass, biasanya saya show-nya di CoinGlass gitu ya. Kalian bisa cek aja di CoinGlass sendiri, ini saya lagi nggak buka. Tapi kalau di CoinGlass overall likuidasi itu sekitar 2,2 miliar dolar
Ya kalian bayangkan dalam 24 jam ada 2,2 miliar dolar itu lenyap gitu ya. Orang ya khususnya orang yang ngelong sih biasanya ya, karena kan market turun gitu. Artinya orang yang ngelong ke wipe semua karena penurunannya cukup dalam gitu. Tapi kalian bisa lihat dari sini, Ben Cho, CEO dari Bybit, dia bilang I'm afraid, dia bilang ya. Dia takut, I'm afraid that today real total liquidation ini lebih dari 2 miliar. Jadi menurut dia ini kan totalnya di CoinGlass adalah 2 miliar dolar gitu ya. Tapi dia bilang sepertinya lebih gitu. Kenapa? Karena data internal Bybit 24 jam itu ada 2,1 miliar dolar yang terkena likuidasi gitu. Jadi dari Bybitnya sendiri aja udah 2,1. Ya harusnya dari Binance, dari OKX itu mungkin lebih gitu ya. Mungkin dia bilang estimasi bisa sekitar 8 sampai 10 miliar dolar. Dan ini menjadi event likuidasi terbesar. Bahkan kalau teman-teman tanya Luna crash, FTX crash, apalagi tuh yang market mengalami crash gitu ya, itu masih kalah gitu ya dengan yang kali hari ini. Jadi penurunannya mungkin kita bisa congrats karena kalian sudah berhasil melalui likuidasi terbesar, event likuidasi terbesar di kripto ya hari ini gitu ya. Apalagi kalau teman-teman yang nggak terkena likuidasi gitu ya. Tapi kalau yang terkena likuidasi mungkin ya harus ya semangat gitu ya. Nah, kita lihat juga beberapa hal lainnya gitu ya. Mulai dari Michael Saylor ya. Michael Saylor dia bilang minggu lalu uniknya dia nggak beli Bitcoin. Ya dia bilang di sini MicroStrategy did not sell any share of Class A common stock. Lalu dia juga bilang nggak purchase any Bitcoin gitu ya. Dia masih hold sekitar 471.000 Bitcoin. Ya biasanya MicroStrategy akan beli Bitcoin setiap minggunya, tapi minggu lalu stop dan tiba-tiba turun ya. Coincidence banget, kebetulan banget ya. Tapi ada satu grafik lagi yang sebenarnya mungkin menurut saya cukup penting, di mana ini memberikan kalian view tentang market saat ini, di mana market ini sangat susah teman-teman ya. 2017, 2021, 2025 kalau kita lihat performance altcoins dibandingkan Bitcoin itu naik ya. 2017 yang warna ini pink, 2021 yang warna ungu ya, ini naik. 2025 ini melempem teman-teman. Jadi lebih bagus sebenarnya kalian hold Bitcoin ketimbang altcoins. Only several altcoins saja yang mengalami kenaikan gitu. Ini satu hal yang kalian harus perhatikan, bahwa market juga lebih tough juga gitu ya. Dengan market yang tough sebenarnya yang kalian butuhkan adalah komunitas teman-teman ya, untuk discuss, untuk liatin outlook market gitu ya. Dan ya kalian bisa join komunitas Michael Wyan semua, ada di Telegram, ada di Discord juga, free gitu ya. Dan saya juga lagi open pendaftaran untuk yang Laba Lab yang buat eksklusifnya, itu juga lagi open di bulan Februari ya, di awal Februari. Jadi ini memang pas lagi open juga. Jadi saya sekalian remind teman-teman yang nonton juga gitu ya. Ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Memang market lagi drop, tapi memang the biggest gains ya, kita mendapatkan gains yang maksimal sebenarnya adalah pada saat market lagi fear gitu. Dan ini yang dibutuhkan untuk screening kripto-kripto apa yang berpotensi, strateginya seperti apa ya. Nanti saya share-nya di Laba Lab ini. Jadi kalau misalnya kalian mau join, feel free untuk join. Caranya gimana? Tinggal cek aja di deskripsi atau nggak chat aja di Telegram ya. Nanti saya taruh semua detail di deskripsi kalau kalian tertarik. Ya kalau nggak yang free juga udah oke, karena saya tetap share di sana gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas di technical ya teman-teman. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan di tangan teman-teman ya. Nah, kita lihat untuk Bitcoin saat ini ya. Kemarin kita bahas market konsolidasi. Kalau break trend line mengalami drop, jujur saya juga nggak expect bahwa dropnya tiba-tiba boom ke bawah. Tapi saya udah sempat call tadi pagi ya. Oh, kemungkinan market naik karena udah tes range lows. Range low ini artinya di sini di area yang box warna biru yang sempat beberapa minggu lalu kita bahas, udah dites, makanya ada reaksi positif. Ini Bitcoin sendiri mengalami kenaikan sekitar 4%, tapi altcoins seperti Ethereum ataupun beberapa altcoins yang lebih strong lainnya itu mengalami kenaikan mungkin bisa 30, 20 sampai 40%. Saya ketemu naik 40%. Bayangkan dari bottom naik 40% dalam waktu hitungan jam doang. Nah, saat ini gimana gitu ya? Nah, saat ini persis ini waktu berpas-pasan sebelum New York mau open ya, New York market mau open. Nah, overall kalau saya lihat mungkin reaksinya karena ada tarif dan lain-lain yang kita sudah bahas gitu ya, mungkin tendensinya akan lebih karena negatif gitu ya. Karena New York mungkin lihatnya negatif, mungkin akan berpengaruh ke dalam kripto khususnya Bitcoin.
Ya jadi bisa aja sedikit mengalami penurunan. Mungkin kita lihat di time frame 4 jam aja. Jadi seperti ini. Dan di sini pun kita bisa lihat juga di box yang warna ini area resistance juga ya. Saya tadi sempat note ini short term menjadi area resistance juga, makanya di sini sedikit ada rejections. Jadi kalau menurut saya sendiri ya potensi sebenarnya untuk mungkin sedikit mengalami koreksi antara bisa ke box biru ini atau enggak ke area kisaran 93-an 92 di area ini. Lalu mungkin kalau menurut saya bottom udah starts to form, bukan artinya ini bottom. Ya mungkin ini low time frame atau di time frame saat ini atau di time frame rendah bisa dikatakan mungkin ini possible bottom ya, tapi bukan artinya ini adalah the local bottom atau bottom yang beneran gitu ya. Jadi testing di harga range ini, tapi dengan tarifnya ini situasi market lagi fair teman-teman. Jadi secara outlook mungkin akan lebih konsolidasi dan sideways dulu ya, at least dalam beberapa hari atau bahkan minggu, kecuali ada beberapa significant move ya antara tentang Ethereum news ataupun yang lain gitu. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya kemungkinan mereka akan lebih ke arah sideways saja. Dan ya sebenarnya kalau kayak gini pun ya bull skenario nya kalau menurut saya mungkin kita testing area kembali lagi ke area kisaran 9899 ya. Itu kalau menurut saya skenario yang bagusnya. Skenario yang nggak bagus sebenarnya ya untuk kita mengalami penurunan lebih dalam lagi gitu ya, which is sebenarnya possible terjadi gitu. Tapi untuk saat ini selama ya ini saya ada buat trendline, walaupun trendline ini sebenarnya belum valid karena datanya juga cuma 2 doang teman-teman. Tapi ini memberikan kalian perspektif lah. Dan range lows ini seharusnya ini akan menjadi area support yang relatif lebih kuat. Oke? Nah ini biar kalian dapetin gambarannya dulu, beberapa angkanya gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke sini, ke one week liquidation. Kalau kita lihat di one week liquidation sendiri ya udah ke flush sih ya. Kalau kita dari sini ini udah ke flush semuanya area likuidasinya sendiri karena Bitcoin udah mengalami penurunan cukup dalam juga gitu. Nah ini kita lihat di sini benar-benar ke flush ke dalam gitu ya, area likuidasi di sini karena kita turun bahkan sampai ke 91 ya, sekarang udah kosong ya. Ini mereka lagi building up positions, mungkin secara short term masih bisa naik ya tadi di area kisaran ini 98 99 gitu ya, almost ke 100. Ini akan menjadi area resistance gitu. Tapi kita harus aware juga ya. Kalau teman-teman tahu, saya ada sempat bahas mengenai CME ya. Ini udah cukup lama kita nggak bahas ya. Tapi ada CME lah, Chicago Mercantile Exchange. Ini yang dimana dia bukanya di weekday doang, nggak buka di weekend ya. Makanya bisa ke create gap ini. Jadi overall kalau kita lihat time frame hariannya gitu ya, kalau untuk Bitcoin, kalau menurut saya support yang akan kuat adalah di 80.000. Nah ini yang kalian harus perhatikan aja gitu ya. Kalau misalnya Bitcoin turun, kalau menurut saya pribadi ya 80.000 ini akan hold. Tapi yang akan menjadi pertanyaan berikutnya adalah, oke, Bitcoin kan 80.000, tapi altcoin bagaimana? Nah itu yang akan kalian harus jawab gitu ya. Karena kalau kita lihat dari saat ini pun ya kemungkinan altcoin juga akan tambah berdarah. Nah tapi kalau kita lihat di sini juga ada terjadi gap yang cukup besar di atas. Jadi ya secara short term walaupun misalnya market turun ke 92, possible untuk ke 100 dulu baru turun. Istilahnya kayak gini gitu, simpelnya ya. Kalau kalian liatin seperti ini, kalau memang dikasih untuk naik dulu gitu. Tapi overall kita akan lihat dulu reaksi market bagaimana situasinya. Tapi market outlook sendiri ya agak shifting dengan beberapa policy yang diimplement oleh Trump sendiri. Makanya market mengalami dump teman-teman ya. Jadi ini aja ya, mungkin sekedar info dulu teman-teman biar kalian aware dulu tentang situasinya. Dan nanti kita akan update selanjutnya di next video. Just to remind teman-teman, kalau misalnya kalian tertarik juga untuk join Laba Lab, feel free to join Laba Lab, cek aja di deskripsi. Dan ya, see you all in the next video. Dan ya, thank you all for watching, thank you all for your support. Dan ya, bye-bye.